gunting dipercaya sebagai penolak bala karena katanya jin dan makhluk halus lain suka mengganggu ibu hamil karena ibu hamil mengeluarkan bau yang harum. Meskipun sulit diterima akal sehat, namun ibu-ibu yang sedang mengandung mempraktekkan hal ini. Berarti dia mempraktekinnya tuh kayak mau nusuk gitu ya? Mungkin mitos ini berlawanan sama mitos yang ini apa? Kalau belet berak megang batu gitu kan. Jadi biar bisa bedain belet berak apa hamil tuh bisa bedain tuh. Satu megang batu, satu megang gunting. Oh iya. Nanti kalau jalan ketemu tuh main suit tuh batu sama gunting tuh. Oh iya. Yang menang batu tuh. Yang menang kan batu, yang belet Jadi berak. lebih menang berak. Nah, batu itu tai. Nah, jadi yang berak suruh duluan jalan. Iya. Ibu hamil belakangan. Biasanya nih kalau yang batu ini ranger, serangan jarak jauh dia. Nyambit. Potar. Nyambit. Ayo. Ayo kita mulai ya. Langsung dipencet start ya, gak apa-apa. Buru-buru amat bang, mau kemana ini? Mulai. Kaget ya, Bang. Kaget ya. 3 hari, libur 3 hari. Libur 3 hari kaget ya, Bang. Iya kemarin maaf nih kita baru ngupload sekarang nih, baru bisa bikin sekarang. Oke. Kenapa tuh? Hah? Biasa, lagirin dapet. Halangan tuh. Halangan, maksudnya gitu halangan. Pagi ketemu siang, siang menjadi malam. Kembali lagi bareng kita di sini cari-cari masalah. Dari kita nggak punya masalah sampai-sampai punya masalah. Masalah mulu kita nih ya. Kan hiu. Nah, ayo Dharma, mulai. Apa nih? Kali ini kita balik ke konten percaya mitos nggak lu? Cuman kali ini episode kedua. Di episode pertama mungkin kita banyak ngobrolin masalah anus. Bukan, dalamnya. Tai dong. Bukan. Keluarannya, barang-barang bawaannya, barang-barang bawaan anus. Terus Cincang. Khusus dong. Cincang. Kangkung gimana yang nah, kangkung mah enggak. Ya, Itu mah kalau lagi mabuk. Oh iya. Makanya kalau sebelum minum jangan makan kangkung, guys. Pengalaman. Ada Spiderman. Aduh, udah jawaban lah. Udah mulai pusing gue aja. Udah pusing. percaya mitos nggak lu episode 2. Nah, langsung aja gue bawain pertama ada mitos pertama. Mitos pertama, kalau nyapu tidak bersih, suaminya nanti berewokan. Bentar dulu, kita belum kenalan dulu. Oh iya, belum kenalan. Lupa ya. Yaudah, dikenalan dulu berarti. Oke. Ini siapa namanya? Lu dulu Oh dong. gue Dharma. Sesuai KTP memang. Sesuai KTP nama gue. Sesuai KTP. Sesuai KTP. Jenis kelamin? Jenis kelamin laki-laki, hobi main badminton. Oh, badminton. Iya, badminton. Oh, pantesan kakinya besar. Kaki besar. Kaki besar. Oh, enggak Mas. Itu mah bentol. Sebenernya kaki gue bentol. Oh, bentol. Bukan gede dibuat-buat, bukan bentol itu. Langsung, Oh, oke. gue Dharma. Gua Fikri. Balik lagi gue CEO. Maaf, gue Hendy. Ya, terima kasih buat kalian yang udah denger. Ya, sekianlah konten kita kali ini. Nah, Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Bukan. Bukan. Langsung berarti ke berita pertama. Berita Datu mitos pertama, kalau nyapu tidak bersih, suaminya nanti berewokan. Handy dong nih. Kalau gue sih dulu pernah denger nih pernah denger gue nih. Lu kan belum ditanya. Belum ya? Ya udah, Fikri dulu. Ya udah Handy dulu. Ya udah. Gambreng. Ya udah gue. Ini lu. Lu dulu. Ya udah, Bung O. Yang punya brewok dulu lah. Iya makanya. Yang punya brewok kan. Sebagai laki-laki yang brewok, merasa diintimidasi nggak nih sama mitos yang satu ini? Iyalah, maksud gue, ya gue nggak ini aja, maksudnya nggak percaya lah sama kayak gini-ginian. Sebenarnya malah cewek bukannya pengen punya pacarnya brewok ya, kayak maco. Oh, enggak, gue pikir lu mau bilang cewek pengen brewok kan. Ada. Ada, Play. Gue pernah denger di TikTok. Pernah liat di TikTok.
Bener, kasihan banget anjir. Udah Jadi dia sama kayak TikTok. kayak apa namanya, sebenarnya dia tuh perempuan, beneran perempuan tulen, cuman mukanya muka cowok. Nah kalau apa, siapa yang artis Gennya. yang berkumis siapa? Oh, si ini. Dahlia. Ya, Isdalia kan berkumis doang tuh, kumis tipis. Nah ini ada kumisnya bang, kumisnya lumayan lebat. Masalahnya ada jenggotnya. Waduh. Itu Beneran, beneran menurut gue kasihan tuh aja. dari kecil dia dikerjain dan pakai kemiri bakar sama temennya. Oh, kan masih Oh, kecil, minyak Pak. kemiri. Bukan, wak doyok. Dari kecil udah main wakdoyok ya. Iya, soalnya ibunya katanya suka ngolesin kalau pas masih kecil. Biar tidur. Biar nyambungin bulu hidung sama bulu ketek. Jadi kostum. Enggak, itu gue bingung kalau bisa potong rambut, potong semuanya berarti ya. Iya, lah gue Waduh. pe badan. Oh, berarti dia kalau potong rambut murah. Ya enggak dong, 2 kali lipat harganya. Enggak kan kayak cowok. Oh iya. Oh iya murah ya, bener juga ya. Oh, istilah salon mahal ya. Salon mahal. Salon mahal, Pik. Jadi ini kayak out of topic. Jadi gimana? Ya Mas Hendy, kalau nyapu gue sih tiga- nggak percaya sih sama mitos ini, cuman kayak ya emang buat nakutin doang. Lagi maksud gue ngapain perlu ditakutin sih, maksud gue kayak cewek emang banyak pengen yang ya selera juga sih maksud gue, cuman cewek tuh banyak yang pengen cowoknya yang berewokan, yang kumisan gitu. Yang- Maksudnya biar bisa dielus-elus. Oh, yang sekalian nama bulu dada juga ya. Bulu dada. Ada bulu Mr. Ben. Oh, bulu belakang ya? Iya. Waduh. Iya. Tuh aneh anjing. Aneh gitu. Gue ada. Oh, ada aneh. Lu aneh berarti. Enak aja lu. Mohon nih kalau yang denger, para yang denger, coba tolong nih penyakit apa. Coba cek punggung kalian, siapa tahu ada bulunya. Emang Kayak Handy gitu kan. Boleh aja ada, Pik. Ada. Ada yang malah dibentuk. Ini bentuk jadi tato cuman bulu. Ada ya. Ada anjir. Baru tahu. Lah ini belakang. Nah, lu jangan bugil juga, Hen. Iya jangan Gua bugil pengen di sini ngasih- juga. Gua pengen ngasih unjuk. Ya nggak perlu juga sih. Masalahnya, Gua. masalahnya yang di sini mitosnya itu sebenarnya bertujuan untuk menakuti perempuan agar mereka menyapu dengan bersungguh-sungguh tuh. Gimana tuh? Nyapu nggak bersungguh-sungguh kayak apa? Ya nyapu-nyapu ngawang gitu, kayak ngipas-ngipas debu Sepik, aja, sepik doang gitu. Anjir. Gimana tuh? Kalau kayak gitu mah nggak usah jadi istri lah. Kalau nggak bisa nyapu, basic loh. Ya, Kayak- kalau misalkan nyapunya, maksudnya kali gini nih, kan dia suruh nyapu. Dia nyapu bukan rumahnya tapi di luar, di jalanan dia nyapunya. Oh, pasukan oren dong ya berarti. Bukan. Jadi Pasukan orang. jadi ini ya, apa namanya? Kotoran di luar dimasukin. Iya. Oh, orang yang di debu luar. dari luar dimasukin ke dalam rumah gitu. Iya, kali aja kan makin ya, ini makin Kalian nemu diamond? demon. Diamond Banyak Mobile Legends. kerjaan gitu. Ayo sih, coba kalau lu sih. Kalau gue sih ya aneh sih mitos kayak gini ya. Masa apa hubungannya gitu nyapu sama brewok kayaknya. Apa hubungannya? Nyambung. Ini nyambung. Beneran dah. Brewok lu berdebu gitu. Disapu gitu aja. Kan enggak juga. Gue juga bingung juga sih. Agak nyambung sebetulnya, soalnya kan bewok butuh perawatan khusus kan, jadi Enggak, gue enggak. enggak ya. Biarin aja. Maksud gue kayak Dia ini brewoknya kayak ini rambutnya itu mau di Kusnaidi lurus banget tuh. di smoothing. Iya, di semuting kena gula kan semuting. Oke. Oh, berarti kalau misalkan apa namanya, nggak nyapunya nggak bersih brewok kan, yang mau punya suami Ya, aduh. Aduh. Brem. Iya, ada suara sensor gitu ya. Aduh, parah. Betul sih, nggak percaya sih. Iya, enggak, nggak bukan percaya. begitu kan banyak yang bilang juga sebetulnya. Oh mungkin ini apa tipe istri yang doyan K-pop nih kayak ini, yang nggak punya brewok kan tuh K-pop kan tuh. Oh, bener bisa Mulus-mulus jadi, gitu bisa kan jadi. mukanya. Baby face gitu kan. Yang kayak cewek. Apa ceweknya umur 30 tapi jodohnya umur 3 tahun gitu kan. Iya, Kan iya. baby face kan. Lu cabul tuh namanya gitu.
Lagi kan bulu emang nggak numbuh di plastik kan. Lah, Iya kan kipo. iya, Bab. kipo. Sorry nih, nanti ada yang marah nih. Kita kan ibu. Lo. Nah, gue Kibo. Si Ala gitu. Salah lagi. halo si A, ayolah main-main sini daripada diomongin mulu. Nah, kalau gue di sini nih ya, kalau gue tuh percaya ini dulu. Karena dulu ini gue buat nakut-nakutin adik gue nih. Dia bersih-bersih, gue kan diem aja. Pantas. Oh, singa bewok. Pantesan gue yang berewok ya. Buat senjata. Enggak, gue jenggotan doang ya. Nah, wah ini buat senjata gue nih, biar gue bisa santai gitu. Ya emang cowok juga emang harusnya nggak gitu bang. Ya. Tapi masalahnya pasukan oranye banyak kan cowok tuh. Gimana tuh? Ya kalau Berarti mereka mencari jodoh cowok dong yang berewok. nggak gitu Enggak anjing. juga. Iya, enggak juga. Oh kalau misalnya ada anjir nih yang pasukan oranye nyapunya nggak bersih, pas pengen dapet cowok brewok. Anjing. Dapatnya ini rata-rata nggak dapetnya yang bewok ya. Dapetnya nggak yang bewok, tapi bawahnya. Apa tuh? Bulu dada. Bulu kaki. Oh, bulu kaki. Bulu kaki. Bulu ketek nyambung sama bulu. Jadi kaki. lu percaya Pi karena Percaya. relate lu pernah ngelakuin. Jadi adek lu juga. jadi rajin nyapu gitu ya. Iya. Tujuannya gitu. Tujuannya Kalau di kayaknya lu, di keluarga lu. itu intimidasi tuh. Nah, kalau lu mah Kalau gue juga sebetulnya percaya, gue juga dulu pernah dibilangin kayak gitu. Lu Cuma jangan nyapu. kalau nyapu yang bersih gitu. Biar Kalau supaya dia jangan nyapu ya? supaya dapet cewek nggak bewokan lah. Emang ada yang bewokan, nggak taunya ada ternyata sekarang. Baru nongol lah cewek-cewek brewok ya sekarang. Kenapa cewek nggak bikin juga ya? Kenapa tuh? Iya maksudnya kan kalau ini kan ngomong ke cewek kan, jangan kalau nyapu kayak jangan nggak bersih nanti cowoknya berewokan. Enggak, gue juga di keluarga gue malah diterapinnya ke gue karena gue anak pertama waktu itu. Biar kenapa? Maksudnya Biar dapet cewek nggak berewokan. Jadi gue rajin nyapu sampai sekarang. Kalau nyapu bersih. Itu lebih cocok buat cowok kali ya. tapi gue punya gue punya Serem juga, ada. ini gue punya tips nih bagi cewek-cewek yang percaya ini nih. Kalau mau nyapunya bersih sama lebih bersih lagi, supaya lebih bersih banget itu pakai 2 sapu 2 tangan. win-win. Muter-muter. 2 tangan jadi itu lebih Kayak maksimal. Beyblade. Enggak ada Xiaomi Pik. Hah? Ada di Tokopedia. Aku Xiaomi. Nah, yang muter-muter. Iya, yang remote. Yang muter-muter nyapuin sendiri. Nyapu sendiri. Sekarang canggih, Bang. Tinggal pencet. Udah ada tuh sekarang tuh alatnya tuh. Udah ada alat nih. Emang sebenarnya ini keterangan tuh apa namanya adanya mitos tuh karena zaman dulu kan. Jadi pada zaman dulu tuh terutama perempuan sangat menyukai laki-laki yang wajahnya bersih dan bewok. Zaman dulu mitos ini sebenarnya bertujuan untuk menakut-nakuti perempuan agar mereka menyapu dengan sungguh-sungguh hingga bersih. Dulu brewok itu menggambarkan akan hal-hal yang tidak bersih. Makanya jika kamu malas membersihkan rumah, kamu akan mendapatkan laki-laki yang malas membersihkan dirinya. Begitu. Ya, Begitu. Pantesan orang gila. Apa? Oh iya. Iya bener. Ini aja udah gila, Hen. Ya, kita aja cari masalah. Gimana? Udah, next. Next. Mitos kedua. Tidak boleh potong kuku malam hari. Nah, ini mungkin Aduh. banyak yang relate nih, banyak yang percaya juga nih. Coba Pak Fikri gimana? Kalau gue sih ini nggak percaya gue. Soalnya kalau misalnya potong kuku aja malam hari nggak boleh, apalagi potong rambut. Gue aja potong rambut malam-malam. Siapa yang buka? Nah kan tukang cukur tuh jam 9, Pak. Oh iya. Ini gue potong rambutnya yang ekonomis, yang cukup pakai air panas, direndam, cabutin. Kayak bulu ayam dong. Iya. Ayam. Ayam. Itu bukan dipotong, dicabut. Emang bisa kuku dicabut? Ya kali Digundulin. aja bisa sama gitu. Oh ini kalau gue kesini. Tapi jujur, pernah denger nggak lu? Pernah denger nggak? pernah tapi gue nggak percaya. Nggak percaya. Nah, kalau gue bisa mau ngelakuin hal tersebut mah tinggal potong aja. Nggak masuk akal gitu. Iya, ya. nggak masuk akal. Maksudnya kalau ya motong aja, intinya kan terang aja kan gitu kan. Iya. Biar tangan lu ngepotong. Oh
potong kepotong. Berarti itu kurang konsentrasi Oh, dia. kurang konsentrasi. Bukan Iya. kali. Kurang Lu fokus. gunting kukunya pakai gunting rumput itu mah. Oh. Kecuali dia motong kukunya gunting pakai rambut. Hah? Pakai gunting rambut. Dia kok gunting rambut? Tadi kan lu potong Sasak. Gue bisa. mau di modelin. Oh gitu. Krem. Oh, gue gak percaya. Ya kalau lu sih. Kalau gua sih dulu sempet percaya ya, apa ya orang tua gua kan suka bilang jangan potong kuku malam-malam gitu kan. Katanya apalah segala macam gitu kan. Tapi ya menurut gue sih ya bener juga, ada benernya gitu kan. Soalnya kan kadang-kadang kalau malam kan kurang penerangan tuh, takutnya nanti kita salah potong kan. Oh. Takutnya gitu. gua motong kuku temen gua gitu kan. Malah sunat lagi ya. Iya. Enggak, takutnya salah jari gitu Kenapa kan. nyasar ke sini? Jadi Kan alah. iya Oh, gitu. gue tahu Handy nih, dia motong jarinya bukan kukunya. Kepanjangannya jari gue nih potong. Dia tiap sebulan sekali nunggu ya jarinya ya. Aduh gelap. Gelap. Kalau gue sih gitu sih, bener percaya aja gitu. Percaya lebih ke arah ke situ, lebih ke arah takut kepotong kuku apa berlebihan lah, takutnya berdarah luka kayak gitu. Oh gitu. Lebih ke Intinya situ. seperti itu. Intinya ya, seperti itu kalau menurut gua gitu. Jadi gua sampai sekarang juga kalau potong kuku ya malam juga. Itu mah cowok lemah, takut sama darah. Nggak ngaruh juga sih gua. Ayo dulu Hen. Kalau gue malah justru percaya gue sampai sekarang, karena nyokap gue juga masih sampai sekarang ingetin sih, maksudnya kayak kalau ini kan karena takut motongnya salah kan. Nah kalau nyokap gue tuh ngasih taunya kayak jangan potong kuku malam-malam karena ngundang yang dari makhluk dunia lain gitu katanya. Tapi masalahnya yang keterangan di sini karena zaman dulu Iya. belum ada penerangan listrik. Iya, makanya kalau gue sih taunya itu emang, dan sampai sekarang pun gue juga jadi ngeri kalau potong kuku malam-malam. Kalau zaman dulu kan masih pakai obor. Ya kan? Jadi, Karena mitosnya ke bawah gitu. Iya, karena gini katanya setiap bunyi kuku yang itu mancing. Oh, Kalau malam gitu. bunyi Lu mau gunting kuku apa mancing? mancing ikan. Berarti ada mitos di dalam mitos. Iya, bisa jadi. Ada mitos dalam mitos. Permen dong berarti ya. Mm-mm. Ada permainan di balik permainan gitu. Ya, pokoknya gue percayanya kayak gitu. Tapi sampai sekarang pun gue juga nggak pernah potong kuku malam-malam. Mending daripada misalnya emang udah ngeganggu banget, ya mending gue gigitin aja. Cuci tangan terus gigit. Dia kejar temen. Enggak, bisa gini. Iya kadang temen gue juga gitu, tolongin dong yang sini jari. Enggak, bisa kalau habis gebes gimana itu lu? Iya kan cuci tangan dulu tadi. Asin Apaan dong. gebes aja? Gebes apa anjir? Gebes apa? Gebes tuh garuk-garuk. Gara-gara apa ya? Kan kalau galer kan. Oh, Galer. Enggak, itu beda. Kalau enggak iya kalau galer depan. Iya, kalau gebes belakang. Anjing. Kan ada coklat-coklat dikit tuh. Aduh. Aneh kalau cebok yang bersih. Dakinya gitu. Enak pakai cebok kan yang pakai steam motor. Masuk air. Pak, itu sampai usus-usus lu juga bersih, Pak. Airnya masuk. Dorong. Kalau gua mah cebok 2 tangan. Lah, yang nyiram siapa ya? Ya udah. Ada. Oh lu pakai keran. Enggak digusiran. Oh yang otomatis nih kayak di sini. Gua mau gua siram Oh, jadi 2 tangan aja gue udah. pikir langsung Mandi. kayak selang. So. Lu colok ke keran. Apa disiram pakai damkar gitu ya? Anjir. Dimandiin sekalian. Tai. Nah, kalau lu Dharma, Kalau gue sih sebetulnya dulu percaya waktu gue kecil kan karena gue kan lumayan nurut sama orang tua, jadi menurut gue apa yang Lumayan. apa yang ya, dibilang berbakti. sama Nurut. apa yang dibilang sama orang tua ya gue harus patuhin kan gitu. Cuman setelah udah gede karena udah bisa mikir pakai logika, oh ternyata cuman karena zaman dulu mitos ini tuh ada karena menghindari tangan supaya nggak terluka kalau misalkan biar nggak luka gitu jadinya. gelap-gelap. Jadi ya pas udah gede, pas udah bisa mikir pakai logika, gue cuman tambahin senter doang kalau mau potong kuku. Gitu. Jadi kayak gitu. Kalau dulu percaya. Dulu sih ya. Kalau sekarang pas udah gede ya gue tetap potong kuku walaupun malam. Malah seringan gue potong kuku malam. iya Karena pas lagi santai. Iya. Kalau siang tidur. Kalau kurang terang berarti pakai ini aja apa potong kukunya di lapangan Senayan tuh. Kan lampunya terang banget Ya tuh. kalau udah malam tutup. Pak. Oh iya. Iya. Bang tutup. Udah malam tutup. Soalnya gue juga kalau bisa potong kuku nih, gue dipotong sama cewek gue.
Jadi ya Oh lu belum punya istri? Belum punya istri? dulu kan. Oh dulu. Sekarang? Oh lu dulu. Dulu punya istri? Dulu ya istri-istrian. Sekarang baru istri Yang beneran. Beneran. Sekarang istri beneran. Oke, next nih ya. Begitu berarti. Next. Nah, ini ada mitos ketiga nih. Mitos ketiga itu Paling sering nih kayak ini. tidak boleh foto bertiga, nanti salah satunya mati. Keterangan nih. Nggak usah. Dimulai dari Pak Hendi dulu coba. Coba kalau keterangannya nggak ada. Gue nggak tahu sih percaya nggak percaya kalau gue. Cuman ya takut juga. Ya kalau beneran ngeri juga bang. Lah, ya sekarang ini salah Nggak, satunya lu mati. Ini mentos, Hen. Pernah denger nggak? Pernah Pernah denger. dikasih tahu gitu nggak? Nah, cuman dan gue juga nggak pernah gue lakuin karena gue juga takut. Lah masalahnya gambling pak, mati ini. Kalau kejadian nggak bisa Nah. balikin. Ini maksudnya gini, handphonenya Kan lowbat, kalau kejadian mati. enggak, kalau kejadian kan kayak ya udah kelarannya hidupnya. Iya. Iya kan? Abis difoto langsung mati gitu. Hah? Emang iklan Panadol di TV minum langsung sembuh anjing. Aduh pusing. Minum Panadol. Ah sembuh. Enggak gitu Nggak juga. ada. Enggak gitu juga. Kalau makan percaya gua orang habis makan kenyang. Nah, iyalah kalau Iya kan bener. Sama orang abis berak juga lega lah. Sama kayak ini, baju bagus kan kalau dicuci basah, dijemur kering. Iya, Itu salah satu baju bagus. Iya, benar baju bagus. Itu baru bilang baju ya. Baju. Kalau baju hujan enggak gitu. Enggak. Jas. Kok gimana sih kok baju hujan? Jas hujan. Jas hujan. Jas hujan. Gue salah makin dulu tuh jas tuh malah buat kondangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pik. Kan undangannya Kan jas. ini pakai air gitu. Disiram-siram air gitu. Oh, lu karena baca dress code-nya jas. Iya. Siapa sih? Enggak siapa sih yang nikah? Iya. Gue salah informasi kan. Keringetan semua yang ada anjing. Gue sendiri Bau doang. ketek, Pak. Bau ketek, Pak. Nggak boleh jas hujan Batman, harus setelan. Oh. Setelan harus pakai celana. Pakai celana juga. Iya. Waduh. Karena cara pendek. Kayak Superman gitu ya. Nyeker dong berarti. Nyeker. Sih gantian. Kalau gua bukan bertiga sih dulu. Sempat malah bilang kalau ganjil malah. Nah, Kalau gua juga pernah ganjil denger. tuh loh, salah satunya pas Hmm. bukan salah satu ya. Kalau pokoknya hitungannya ganjil. Ya, Setengah ya, 3, cap 5. cip-cip kan, cap Iya, cip-cip. cap cip-cip gitu. Kita nggak tahu. Kadang-kadang juga dulu pernah dibilang yang tengah nih pasti. Nah, kalau itu mati gue nih, pernah gitu denger tuh, kalau itu. Tuh gue sering banget tuh dulu takut-takutin kayak gitu. Akhirnya kan sampai-sampai ya paling masa SMP SMA kali ya sering banget tuh ngajak foto sini berempat jangan bertiga, pokoknya jangan ganjil gitu. Jadi fotonya rame-rame berempat, pokoknya genap lah gitu, ber-14. Tapi setelah itu gue pikir-pikir kok jadi kayak orang tolol gue gitu. Anjir percaya gitu amat gitu. Pas kita coba cari-cari foto-foto orang, ada banyak kok orang foto ganjil tapi ya besokannya selamat-selamat aja gitu. Belum. Belum. Ya, pasti akan. Pasti akan. Cuma Satu nggak hari tahu. kan nanti. Oh ya kalau ngomongin satu akan ya pasti lah, Iya. semua juga. Iya. Emang ada yang kayak kemarin yang kayak PU? Iya, PO yang kemarin yang di Lazada. Oh. Bisa di PO. Oh, PO dulu di sini. Iya, PO kuburan. Mesen dulu dong berarti. Kalau gue Gimana, sih gitu Pik? ya. Oh, kalau gue nih ya, kalau gue sih dulu percayanya ya itu yang tengah. Yang di tengah. Lalu bukannya foto kalau di tengah mulu? Kan lu anak ketiga. Sengaja. Gumbal dong anjing. Malah ngeprank malaikat maut. Malah seneng. Kan lu Terus anak nih ada berbagai macam versi nih gue dulu. Itu kalau misalnya orang IndiHome lihat udah dikalungin lo, Pik. Hehehe. Anjing Udah dirangkul. Iya, iya, bener. Udah dikalungin lo. Bang, jangan, Bang. Udah dikalungin udah enggak jadi itu. Udah dikalungin lo. Oh iya. Kayak mau dibegal kan lu udah dikalungin Gue dulu tuh, nih, CR. gue dulu dengernya ini banyak versi. Ada yang di tengah, ada yang orang ke misalnya kan kecil ya, jadi genap, ada yang nambah jadinya. Oh jadi nambah ya. Jadi nambah orangnya. Terus ada juga yang tiba-tiba yang tengahnya sakit, Mukanya ngeblur. sangnya dikit, bukan. salah. Oh, berarti kalau di rumah sakit ada gitu. Beda itu yang beda ya. Kalau misalnya, "Dok, saya sakit." Jangan kesini. Jangan kesini. Nah, terus Maerot aja. Maerot udah nggak ada ya. Malah gue gedein. Oi.
Situ ke ini. Lu waduh salah jalan lu sih. Ke ini aja ke Salah jalan. pijet itu aja gitu. Oh, Ya pijat kan yang sakit. nambah-tambah ya? Iya. Pijat tambah-tambah. Oh. 2+2. Nah gitu kalau gue versi dulu dengarnya. Ada Oh, dua gitu versi. dengarnya. Siap. Kalau percaya enggaknya sih pernah gue ngelakuin itu tapi nggak kenapa-napa ke sekarang. Malahan yang gue bingungnya dulu tuh yang bener-bener horornya tem gue ngajakin mulu foto bareng, gue ogah cowok semua, nggak homo lagi ntar. Kaya dong. Nah, Nah, kalau gue dulu percaya karena ada yang bilang sebetulnya fotonya itu kalau ganjil bukan bertiga, bener. Gue juga percaya. Mungkin sama kali circle-nya waktu itu yang diomongin. Terus lebih parahnya lagi gue pernah dikasih tahu nih sama abang-abangan dulu. oh bang abang. Iya, jadi bener. Jadi 1 hari sebelum gue foto itu hari sebelumnya tuh ada yang foto juga abang-abangan. Terus beneran hilang. Abangnya. Abangnya. Beneran hilang. Jadi Kita ke BNN. Oke. jadi foto ganjil. Apa enggak ini ngatain salah satu ini itu hilang. Shit. Oh. Langsung. Orde Lap- ini ya. 89. Orde baru ya 89. kayaknya. Nggak bisa sembarangan ngomong. Iya, Itu iya. kali coy. Mungkin ya, soalnya waktu itu emang kebetulan kayak gitu sih pas gue denger ceritanya. Kita kan nggak tahu di sebelumnya ngapain. Iya, bener. Oh berarti Pokoknya hilang lu aja. percaya, kita berarti semua sepakat percaya nih kayak gini ya? Karena bener jadi urban legend sebetulnya. Urban Karena emang menurut keterangan di sini sepertinya pada zaman dulu sebelum adanya kamera nih, namun sepertinya mitos ini sudah ada saat zaman modern. Nah, jadi masyarakat sampai saat ini masih percaya jika foto bertiga salah satu diantaranya akan meninggal. Namun sebenarnya sumber ini dari kepercayaan bangsa Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Oh, ini gara-gara Viet. Pecong. Negara tersebut mengalami akulturasi budaya yang besar ketika penjajahan. Mereka mengambil mitos bahwa angka 3 membawa kesialan. Jadi tidak ada kaitannya dengan berfoto bertiga akan meninggal. Jika ada saat berfoto bertiga meninggal, mungkin itu sudah ditakdirkan dari Tuhan. Betul. Itu benar. Intinya Cuman intinya ya Permasalahannya siapa yang habis main dari Vietnam nih? Bukan. Terus nyebarin mitos ini nih. tetap aja walaupun kita percaya nggak percaya tapi ngeri juga. Soalnya gambling. Gambling juga bang. Gambling, Ngeri. soalnya gambling. Mati. Cuman emang kayaknya zaman sekarang udah nggak terlalu orang mikirin ini sih, karena selfie juga kan banyak sebetulnya bertiga. Kita juga mungkin pernah kali, cuman nggak kepikiran Iya, aja. nggak Nggak sengaja, kepikiran, nggak nggak sengaja. sengaja. Iya, kali aja kalau di selfie bertiga dinamin kan lumayan tuh jadi berempat. Tapi cuma kepala doang. Iya, pala doang bayangan gitu. Bayangan gitu. Iya, dulu ada tuh di apa namanya situs Prambon. Anjing, Prambon. Primbon anjing. Prambon. Orang kalau mau ke warnet buka Primbon gitu. Editan semua ya. Terus Iya, beli, ada beli lihat majalah ini mistis. mistis. Lihatlah lingkaran Mistis. merah ini gitu. Iya. Padahal asap yang di lingkaran. Coba sekarang kalau tuh primbon masih ada. Banyak tuh isinya. Dibego-begoin. Iya. Oh. Itu isinya tukang vape. Iya. Ada yang nge-vape dikit, lihatlah gambar ini. Asap doang modalnya. Lu dibohongin Dilingkarin. pada lu. Ludahnya muncrat gitu ya. Di lingkarnya. Apa sih? Nggak, lu pasti apa tuh lidah yang muncrat? Gue bingung tuh. Beneran, lu ular emang muncrat. Bisa. Nah, lanjut ke mitos keempat. Mitos keempat itu ibu hamil wajib membawa gunting. Keterangannya di sini, gunting dipercaya sebagai penolak bala karena katanya jin dan makhluk halus lain suka mengganggu ibu hamil karena ibu hamil mengeluarkan bau yang harum. Meskipun sulit diterima akal sehat, namun ibu-ibu yang sedang mengandung mempraktekkan hal ini. Berarti dia praktekinnya tuh kayak mau nusuk gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Gini kalau dari gue dulu ya, dari gue dulu ya. Maksud gua sampai lu kepikiran gitu. Ya kali aja film horor Lu gitu. psikopat lu. Ya kali aja di film-film. Nggak, kalau gue bener, kalau gue emang pernah percaya, sempat percaya karena dulu ibu gue waktu hamil terus sama lahir adik gue waktu kecil pasti naruh gunting, kadang naruh bawang, emang tujuannya supaya makhluk halus nggak mendekat. Oh,
Gua Gua rasa sih sih percaya. bukan takut maling aja kali itu. Gue percaya. Biar ada maling, biar ada pertahanan ini bawa gunting. Lah kalau itu mah bawa kenakel, Oh, jangan bawa itu. Sama ini bawa karambit. Kalau gua buka gaji. Nah, guntingnya kebanyakan gunting lipat malah. Bukan penolakan. Mak lu yang ditangkep. Bawa senjata aja. Pencobaan pembunuhan aja. Kan bawa doang kan gaji kan. Tetep aja. Enggak, mungkin mitos ini berlawanan sama mitos yang ini apa? Kalau berat berak megang batu gitu kan. Jadi biar bisa bedain berat berak apa hamil tuh bisa bedain tuh. Satu megang batu, satu megang gunting. Oh iya. Nanti kalau di jalan ketemu tuh main suit tuh, batu sama gunting tuh. Oh iya. Yang menang batu tuh. Yang menang kan batu, yang berat Jadi berak. lebih menang berak. Nah, batu itu tai. Nah, jadi yang berak suruh duluan jalan. Iya. Ibu hamil belakangan. Biasanya nih kalau yang batunya ranger, serangan jarak jauh dia. Nyambit. Portar. Kan nyambit. Ranger berarti dia. Tapi bener juga sih mitos ini sih emang dari dulu ya, dari zaman-zaman nenek kita kali. Emang katanya buat penangkal makhluk halus tadi tuh apa gunting, terus Apalagi? Bawang putih, lidi aren, peniti, lidi aren. ya segala macam lah kayak Bawang gitu. putih, bawang merah, jahe, kemiri. Numis. Tapi beneran gue beberapa ada Tapi ada tetangga gue baunya ini sih. Bawang putihnya bawang Yang putih blender. Oh, yang bubuk. Ada di pasar. sama sambel ulek. Dia mau bikin singkong keju. Kok bawa buat bawang, Bu? Ini saya bawa ini nih, bawa poket. Oke. Ini kalau misalnya ada bau-bau yang nggak enak, bau-bau dunia mitos gitu, langsung disambit pakai bawang blender. Enggak, mungkin kayak gini nih masih banyak loh yang ngelakuin di daerah. Tapi kalau di kota-kota nggak tahu ya. Kalau di daerah kayaknya masih banyak sih, soalnya gue pernah ngeliat ada orang kayak gitu. Di daerah rumah gue sih di barat masih gitu. Barat mana nih? Amerika? Barat, gue kan dari barat. Di Amerika Gue bawa. asal gue dari barat. Makanya nama gue ada labora. La Barat. Siapanya LA? Kira La Fonte. Kalau Hen, Kalau gue dulu nyokap gue pas pas ngandung adik gue bukan bawa itu sih, bawa drum. oke. Bawa berkat gitu. Habis pengajian. Siap-siap ngelahirin. Oke. Bawa drum. Bawa drum ya. Kan dia udah ada Grup band apa gimana? kan dia udah ada satu. Jadi Oh biar Sekalian. sekalian jadi banyak ya. Mendungnya itu. nah itu suaminya tugasnya megang yang snare-nya. Snare. Iya, ini tes sambil jalan tes. Nah, anaknya bagian yang megang topi. Lu dong. Lah kan iya. Lu Kan gue ceritanya kan ada lu. Iya. Tadi malah ambil ada lu. Lu berarti yang megang topi. Masa lu mau bilang pas ngandung gue? Lah emang lu tahu. Adek gue satu lagi itu yang belakang dorong gerobak kecil. Ini keluarga mau marching band apa mau ke ini ke dokter nih? Pawai anjing. Pawai. Nah kalau gue sih ini dulu ya nggak percaya kalau gini. Ya lu kagak hamil lah. Iya. Maksudnya gue belum pernah dengar kayak gini sih. Masa sih? Iya nggak pernah dengar. Ini Lu hidup di tahun berapa anjir? Ini hal sesuatu hal yang Urban legend anjing. umum Legend anjing. yang sampai sekarang masih bertahan. Iya, soalnya gini, kalau misalkan bawa gunting, ngapain bawa gunting? Bawa duit aja. Nggak beli guntingnya. Beda, Pi. Itu harus ditaruh di pocket. Oh, Sama kayak ini tuh Gunting lipat. ini tuh sama kayak yang kalau lu pernah denger kalau misalnya lu dulu punya misalnya lu ada adik nih. Iya. Dulu Ada yang megang topi gitu. Bukan, adek gua ini pas adek gua udah ngelahirin itu pas masih bayi. Adik lu ngelahirin. Bukan, maksud gua adek gua pas baru keluar, turun ke bumi. Lahir. Iya. Dia lahir. Nah, itu biasanya pakai apa namanya yang bawang-bawang yang di pocket gitu loh, ditaruh di pinggir lo, pernah denger gitu nggak sih? Ya itu mah kalau udah lahir. Iya, Kalau udah lahir. iya yang di pocket itu. Maksudnya sama kayak gitu bentukannya. Jadi satu set bawang, gunting kuku, Lidi aren. terus gunting kuku, terus sama Iya, yang peniti. gunting yang ini, gunting yang apa namanya, yang lipat. Iya gunting yang lipat. Iya gunting lipat. Yang buat
cukur kumis, Pak. Iya, ya emang itu kan. Emang pakai itu. Masa gunting rumput yang dibawa-bawa kan gede bener, Pak. Bisa. Kenapa nggak bawa samurai aja ya? Iya juga sih Pak. Lu mau apa sih, mau orang tua perang? lu, Ya Sasuke. kagak. Mau Mungkin perang. kecil kan tuh. Kenapa nggak bawa samurai, bawa gergaji, terus bawa Kayu gitu, bangun rumah. Enggak, sekalian aja bawa traktor. Biar aman. terus ke material gitu, belanja banyak gitu. Bawa traktor. Ibu lu pas hamil bawa apaan? Bawa traktor. Oh, lu emang nggak pernah denger berarti? Nggak pernah dengar kok ini, gue nggak pernah dengar. Sama sekali. Sama sekali. Apa Soalnya, pas lu soalnya gue masih di dalam. Adik-adik lu waktu lahir, waktu ibu lu hamil adik-adik lu nggak gitu? Oh, lu udah begadang nih? Masih. Enggak, lu udah ke Kecil. warnet ya waktu itu ya? Iya. Hidup di warnet lu kayak, jadi nggak tahu ibu lu hamil waktu itu ya? Gue pikir lu yang jagain hari-hari kalau malam kayak ayam. Apa lu nggak kenal sebetulnya? Gua, Sama iya. keluarga lu berarti. Jaga area. Baru keluar siapa sih lu? Siapa sih lu? Gitu. Berarti lu reinkarnasi sebetulnya. Iya, gue langsung segini gue. Kebanyakan nonton anim. Langsung kerja gue. Langsung cari duit ya? Lahir langsung cari duit. Duit. Nggak percaya nih berarti? Nggak percaya Dan gua. nggak pernah denger sama Nah, sekali? kalau yang percaya itu yang katanya ini bener tuh, yang ari-ari terus ditaruh ember kasih lampu, terus percaya gue. Kandang ayam kalau enggak. Kandang ayam? Iya, kandang ayam. Kandang burung apa kandang ayam? Kandang ayam, kayak kandang ayam. Kasih Hari-hari lampu. pakai ember. Dikubur pakai kain Oh, kafan. Hari-harinya. kalau dibikin kandang sapi itu yang gedean gitu. Dikasih lampu. Lampu. Itu anaknya ini 20. Oh, Anak kambing. Oh, anak kambing. Kalau gue bingung udah kalau misalnya kalau ibu-ibu hamil terus cuman misalnya kembar nih hamilnya, itu area-area tetap satu apa bro? Udah dipisahin lah. Enggak, area-area berapa ya? Kan dua, tetap dua. Kan dia ini. Kembarnya berapa dulu? Ya misalnya kembar 3 gitu, area-area 3. Tiga lah. Tiga Tiga. lah. Iya, tiga lah. Dipisah. Terus dipisah. Iya, kuburnya bisa sebelah-sebelahan aja nggak apa-apa. Oh, nggak berantem. Enggak. Enggak. Kalau kayak temen gua tuh, hari-hari udah kepancang itu tuh. Paku bumi di tol Antasari. Serius? Ya iya, rumahnya digusur. Oh. Malah ada, kalau hari-hari mah ada sebagian yang digantung sebetulnya. Oh, digantung. Beneran digantung. Serius di mana anjir? Aduh, Gua baru dengar, sumpah gua baru denger ini. Area-area digantung memang bebek yang Beneran, bebek beneran. packing. Orang enggak, biasanya di Pulau Jawa, biasanya Pulau Jawa, Kalimantan ada digantung. Lah ini Pulau Jawa. Digantung Beneran. gimana? Digantung. Digantung sampai apa? Sampai layu aja udah. Anjing. Habis layu Sampai geli sampai banget. sampai berapa hari gitu. Geli banget. Digantung. Beneran digantung. Tujuannya biar nggak di semutin kayak gitu-gitu. Tapi tetap digantung. Dilalar dia. Lah, Nggak disebutin, kalau dilalar dia. ditaruh dikubur itu kan dikubur coy. Iya, ada juga yang digantung. Besok tanya ini deh. Gue pikir digantung di belakang kaca. Enggak. Kalau yang kayak gini Hen, digantung tuh yang kayak terus diseredengin sama bebek. Nggak gini, digantung tuh bandrol harga. Tapi Jual bener ada. daging. Kalau yang digantung ada. Tapi sumpah gua baru denger aja. Ada hari-hari. Orang gua aja baru denger pas itu orang ngomong, nggak taunya ada 2 orang yang ngomong. Makanya gue jadi percaya. Enggak, orangnya beda. Oh iya. Yang satu yang satu dengar dari Kalimantan gitu, yang satu dari Diskon gede-gedean. dari Jawa Tengah. Diskon gede-gedean. Tapi dulu tuh waktu yang ada di ember terus dikasih lampu, dulu tuh penasaran tuh apaan itu. Gue kira kan, wah nih orang main ilmu hitam nih kayaknya nih. Gue kira tuh gitu, kayak dukun apa segala macem. Pas lagi gue buka, Endus, gue buka. usus jeroan gitu. Ternyata ini ya cincang. Iya. Pas gue buka, kepala gue dikelepak kan. Kasihan tongseng. Iya. Kalau gue kelepak, lu ngapain lu? Iya, ini mau ngambil lampunya lumayan. Lampu kamar mati gitu. Iya iya. Lampu gue mati di rumah. Oh. Tapi kenapa harus lampu kuning ya? Karena paling anget kayaknya kan, kalau buat ayam juga lampu kuning. Hah? Lampu ayam juga kuning. Kenapa nggak Jadi lampu, semakin anget semakin nyaman. lampu sorot? Waduh. Nggak ngerti deh. Lampu Iya. sorot buat Batman? Gue sih belum pernah ngeliat tuh lampu Goblok. syuting gitu, pakai lampu syuting gitu hari-hari gitu. Nggak pernah. Jangan, listriknya mahal. Iya. Nah, itu lu tahu. Ya itu jawabannya, lu pakai nanya lagi. Ya, mahal, pakai yang ngirit aja. warna 5 watt, kecil. 5 watt. 5 watt aja, Bang. Kalau Lu ada gimana dua. nih? Kalau Bung O gimana nih? Percaya Tapi nggak? sekarang katanya udah dimodif. Pi. Apaan? Hari-hari kalau misalnya dikuburin di dalam ruangannya dikasih ini RGB. Oh, RGB. RGB RGB apaan tuh? itu red green blue yang kayak gamer.
Sekalian aja bangku gamer taruh. Iya iyalah, orang sekarang aja bisa JRGB ada. Oh, aduh. Udah gerak di dalamnya. Jadi bisa main. Berkomunikasi. Main. Gameplay. Tahu banget sih kalau sih. Kalau gue yang ibu hamil wajib bawa gunting, ya mitos itu sampai sekarang masih berlaku ya di desa, di daerah-daerah terutama. Gue nggak tahu kalau di ibu kota ya, mungkin sih masih ya. Kadang-kadang itu kan kayak bukan mitos lagi, kayak apa ya? Udah ritual orang kita, orang Indonesia kan. Kayak gitu. Budaya. Iya, budaya lah. Salah satu budaya jadi. Kan apa bedanya itu sama ritual? Kan sama. Mitos kan permen. Kayak contohnya nih, kalau misalnya nih ya, jangan duduk di belakang pintu, sebelah pintu nanti nggak dapat jodoh. Padahal gue tahu tuh maksudnya apa. Itu mitos, jangan dibahas. Kenapa? Buat nanti next. Oh iya. Iya, lu jangan dibahas lah, jangan kebanyakan bahas. Materi itu. Oh, iya. Materi udah. Bocoran. Jadi begitu sebetulnya Kebocorin. Oh, kesimpulannya begitu berarti. Ya mitos sebetulnya apa ya, udah bisa dibilang mendarah daging di kita orang Indonesia lah. Jangan lekat lah. Ya, Tapi juga ada beberapa yang tradisi udah pudar, ya, tapi ada beberapa mungkin memang ada beberapa mitos yang sengaja dibuat dengan tujuan yang positif. Ada beberapa mitos yang dibuat mungkin ya cuman buat menakut-nakuti gitu. Tapi intinya semua baik sih yang gue tahu. tujuannya sih bagus Ini gitu. ya betul. Jadi ya kurang lebih begitu episode kali ini. Berarti udah nih, berarti udah nih. Itu udah. Coba silakan Bung Fikri. Aduh. Keren. Bagian gini mulu gue. Iya. Kan lebih acara. Job desk. Iya, job desk. Tetap ini. Oke, thank you semuanya ya udah dengerin kita kali ini, episode hari ini. Mungkin kalau ada mitos-mitos yang belum pernah kita denger, Atau mitos-mitos apa gitu kayak yang tadi mau tuh kan, dibahas. tadi kan gue bilang hari-hari digantung kan lu belum pada tahu tuh. Belum tahu. Iya, belum tahu. Itu bisa juga. Atau enggak tadi tuh yang lu bilang jodoh di balik pintu, apalah itu. Nah, kali teman-teman mau komen di bawah gitu, Itu bisa masukin sekalian ini mitos-mitos. juga sih. Di belakang itu bisa dopres juga. Udah pernah ada kuda gitu. Gitu ya. Ngapa ada kuda? Udah kejepit. Kuda kejepit gitu kalau buka pintu gitu kan. Gitu. Oke deh kalau gitu ya. Oh, kalau misalkan ada kritik atau saran boleh kalian tulis di bawah untuk supaya kita lebih baik lagi. Boleh komen, boleh DM. boleh. Harus kayak kita ngebahas mitos apa gitu. Yang seru-seru lah. Biar kita juga makin asik gitu. Oh, Ya, yang mungkin yang ada mitos yang kita nggak tahu, cuman yang mungkin mitosnya itu Berasal dari daerah kalian atau daerah mana? Iya. Kadang-kadang beda-beda mitos. yang mitos-mitos yang bikin bisa fantasinya kejauhan gitu, nggak expect. Nah, Biar itu. kita gitu ngebayanginnya agak-agak imajinasi tinggi. Kebetulan kita teman-teman SpongeBob. gitu. Iya, Nah, guys. suka berimajinasi. Jangan jauh-jauh nanti susah baliknya. Terus balik. Susah baliknya ntar. Oh, susah balik. Iya. Jauhan. Imajinasinya kejauhan. Oh. Jadi gila kita. Takutnya keterusan ya. Iya juga iya. Jauh. Balik-balik dari sini bengong. Ditangkep. Iya. Balik lupa bawa motor ya. Sama polisi Yunani kan yang lagi jualan somai. Takut jam 4 diciduk itu susah kan gitu. Oke, Gitu jadi. oke, thank you semuanya udah dengerin kali ini. Menurut lu gimana nih sih, Hen? Dharma untuk Udah yang tadi gue bilang ya mitos gitu. Tujuannya sih intinya kayaknya baik sih. baik ya. Tujuannya baik Memang lah. masih ada nyambung tradisi, mungkin ada yang ke agama, mungkin agama-agama tertentu. Religius lah. Betul, ya betul. Lebih ke religius. Ya, itu terserah ke teman-teman masih mau percaya mitos-mitos itu atau enggak sih. Ya, jelas. Tapi ada baiknya menghormati. Ya benar, karena itu kan ya udah Sebagian jadi dari budaya. tradisi. Tradisi dan budaya kita tuh gitu. Oke deh. Aku cinta Indonesia. Love you. I love you. Oke deh, terima kasih semuanya. Kita tutup dulu untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih guys. Bye bye.